Haleluya, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, ada banyak umat Tuhan tetap terus bertahan di tengah-tengah badai, karena dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani. Tetapi ketika kita belajar tertanam dalam firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, maka setiap hari kita dikuatkan, setiap hari kita dihiburkan, dan setiap hari kita mendapatkan pengharapan yang baru. Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat mujizat, iya kan? Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat pintu-pintu yang dibukakan, tetapi kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, saudaraku, tapi kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Dan Alkitab jelas mencatat iman timbul, iya kan, dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh dikuatkan. Ada banyak orang-orang yang mungkin hari-hari ini kehilangan pengharapan juga diteguhkan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kembali hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang kami percaya akan mendapat tempat di hati kami. Ketika kami belajar lebih dalam lagi, kami mau dituntun lebih dalam lagi, sehingga rancangan dan rencana Tuhan saja yang digenapi bagi kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di hari-hari terakhir di tahun 2023 ini, dan saya percaya tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang terjadi secara kebetulan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ada satu peristiwa yang tercatat dalam firman Tuhan tentang Mordekai, saudaraku. Kita lihat sama-sama dalam Ester pasal yang kedua. Ester pasal yang kedua ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan bilang begini. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi ada satu keadaan di mana Mordekai lagi duduk di pintu gerbang istana raja. Sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu itu, lalu berikhtiar, berencana mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros, raja pada saat itu. Jadi tiba-tiba pada saat di mana Mordekai lagi duduk di pintu gerbang istana raja, ini ada dua orang yang bernama Bigtan dan Teres. Ini lagi merencanakan, lagi membuat kesepakatan bersama untuk membunuh raja, saudara. Dan ayat 22 bilang begini, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukan kepada Ester yang tinggal dalam istana, dikasih tahu sang ratu, dan Ester mempersembahkannya. Ester meneruskannya, memberitahukan kepada raja memakai nama Mordekai. Jadi Ester memberitahukan kepada Raja Ahasiweros bahwa ada rencana pembunuhan kepada raja yang didengarkan kebetulan pada saat itu oleh Mordekai. Tahukah saudara, kalau Tuhan mau angkat hidup seseorang, itu Tuhan reka-rekakannya dahsyat. Akhirnya yang terjadi kalau kita lihat selanjutnya, Tuhan angkat hidup Mordekai, ya kan? Tuhan angkat hidup Mordekai ini melalui peristiwa hari itu, saudaraku, di mana Mordekai mendengar, dan itu kan nggak sengaja aja tiba-tiba Mordekai lagi ada di pintu gerbang raja, dan dua orang ini Bigtan dan Teres ini sedang merencanakan sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam hidup ini apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau jalani, apapun yang engkau alami, ada rencana Tuhan yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup saya. Sekalipun kita belum mengerti, Tuhan kenapa sih kok hal ini terjadi menimpa hidup saya? Tuhan kenapa hal ini bisa
menghampiri kehidupan saya. Saya udah taat, saya udah setia, saya udah lakukan yang baik. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Tahukah saudara, mungkin sekarang kita belum mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Tetapi di hari-hari ke depan kita akan lihat dan berkata, oh ternyata Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk supaya seperti ini, supaya seperti itu. Tapi kita belum mengerti sekarang. Mordekai belum tahu, belum mengerti kenapa kok tiba-tiba saya ada di pintu gerbang raja mendengar ada dua orang, Bigtan dan Teres ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap raja. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang besar untuk mengangkat kehidupan Mordekai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini yang saya mau sampaikan, saya mau bagikan buat setiap kita selama kita dekat dengan Tuhan. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan. Betul, keadaan mungkin bisa saja terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudaraku. Ada hal-hal yang kita sebenarnya nggak mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan, kenapa ya saya kok udah ikut Tuhan, saya udah setia, saya udah berdoa, saya udah baca firman, bahkan saya sudah berpuasa. Kenapa hal ini menimpa saya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah gagal merencanakan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ini yang perlu kita ingat dan ini yang perlu kita pegang. Apapun bisa Tuhan pakai dan Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika bayi Musa, iya kan? Bayi Musa disembunyikan, tapi akhirnya dilepas juga di sungai Nil. Apa yang terjadi? Pada saat bayi Musa itu melewati sungai Nil, ada putri Firaun yang sedang akan mandi di situ. Dan ini yang saya bilang, bahwa Tuhan tuh kalau mereka-rekakan sesuatu gitu ya, itu tepat. Ya kan? Itu tepat dan tidak pernah miss. Waduh, kelewatan bayi Musanya udah keburu jauh. Enggak, saudara, tepat. Ketika putri Firaun akan mandi di sana, maka keranjang bayi Musa yang sedang dihanyutkan di sungai ini tepat dilihat gitu loh. Seandainya pada saat itu mungkin putri Firaun melihat ke arah yang berlawanan, bayi Musa akan terhilang. Tetapi kan tidak itu yang terjadi, saudaraku. Tepat saat ketika bayi Musa dilepaskan di sungai Nil, putri Firaun melihat, oh ada apa itu? Diambil, disuruh orangnya diambil. Dan semua Tuhan rencanakan. Dan dalam hidup ini yang perlu kita ingat. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah reka-rekakan yang dahsyat. Tuhan sudah reka-rekakan hal-hal yang luar biasa. Mungkin hari ini kau berkata, tapi pendeta, ada orang yang merugikan hidup saya. Sebagian lagi berkata, tapi pendeta, suami saya berzina, berselingkuh. Sebagian lagi berkata, istri saya lari meninggalkan saya. Saudaraku, kalau engkau tetap ada dalam rencana Tuhan dengan tidak pergi meninggalkan Tuhan, maka engkau akan melihat apapun bisa terjadi dalam hidupmu. Tetapi Tuhan akan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Bagian kita adalah tetap terus berseru. Bagian kita adalah tetap terus percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan cara, tidak kekurangan ide untuk mereka-rekakan kebaikan dan menempatkan kita dalam posisi keadaan situasi yang akan membawa kita masuk dalam seluruh rencana dan kebesaran Allah atas hidup kita. Pegang hal ini, maka engkau akan melihat bahwa kalau sesuatu terjadi menimpa hidupmu dan engkau tahu ini Tuhan ada dalamnya, maka kita gak akan hidup bersungut dan mengeluh. Kita tidak akan menggerutu sambil berkata, capek saya ikut Tuhan, saya sudah setia ikut Tuhan, tapi kenapa hal ini menimpa hidup saya, hal itu terjadi dalam hidup saya. No, kita akan tetap berkata, Tuhan aku percaya, sekalipun ada sesuatu yang tidak saya inginkan terjadi dalam hidup saya, tapi Tuhan tetap pegang kendali dan membawa segala sesuatu yang masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan cara pandang kami dengan segala keadaan, segala peristiwa, bahkan setiap situasi yang hari-hari ini mungkin kami sedang hadapi. Sehingga akhirnya kami belajar bahwa Tuhan, rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami mau berkata tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup orang percaya. Tidak ada sesuatu yang terlewat daripada pandangan Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini ragu, hari-hari ini bimbang dengan keadaan yang mereka hadapi, dengan sesuatu yang mereka lihat.
Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami mau belajar tetap berserah dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan tatkala kita mengizinkan Tuhan ambil alih hidup kita. Semua akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.